Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La nabiyya ba'da. Yang pertama-tama, yang paling utama, marilah kita mengucapkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada hari ini kita diberikan kesehatan sehingga saya pun dapat streaming pada hari ini. Dan tidak lupa pula salawat berangkaikan salam sama-sama kita hadiahkan kepada ruh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang mana pada hari ini yang mana syafaatnya kita nantikan di yaumil mahsyar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, hari ini isi pidato saya yaitu isi pokok ajaran dalam Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci yang terakhir, yang lengkap dan sempurna. Pokok-pokok atau prinsip-prinsip ajaran dari kitab-kitab yang terdahulu dijelaskan juga dalam Al-Quran. Hal ini sesuai dengan kenyataan bahwa Islamlah merupakan puncak kesempurnaan agama Allah yang diwahyukan kepada para nabinya. Ajaran-ajarannya yang begitu luas dan ditunjukkan kepada umat manusia dalam segala kehidupan. Pokok kandungan Al-Quran secara garis besar meliputi tentang akidah, ibadah, dan muamalah, akhlak, hukum, kisah umat terdahulu, serta isyarat pengembangan pengetahuan dan teknologi. Tentang akidah, kandungan Al-Quran yang penting adalah akidah yang biasa disebut dengan usul ad-din, yaitu pokok-pokok dalam agama. Akidah adalah keyakinan atau kepercayaan. Akidah Islam merupakan suatu kepercayaan yang diyakini kebenarannya dengan sepenuh hati setiap muslim. Kalau kita berbicara tentang akidah, tidak dapat dipisahkan dari tauhid atau konsep pengesahan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid adalah salah satu hak Allah Subhanahu wa taala. Dari sejumlah haknya, tauhid telah diajarkan Allah sejak Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun kenyataannya tidak sedikit manusia yang menyimpang dari ajaran tauhid ini. Pokok-pokok keimanan yang harus diyakini menjadi akidah Islam telah dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-Ikhlas ayat 1-4 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya, dan katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengannya. Hadirin rahimakumullah, live streaming. Jadi sebagai manusia, janganlah kita meminta kepada suatu makhluk. Contoh, kita meminta kekayaan, meminta kepada
kuburan, kita ingin sukses, meminta kepada pohon besar, ada batu yang besar, malah kita menyembah. Itu adalah hal yang tidak boleh kita lakukan. Hal itu sama dengan kita menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah, wahai umat Muhammad, para muslimin, para muslimat, bahwa sesungguhnya tempat kita meminta adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiada yang lain. Mungkin hanya inilah yang dapat saya sampaikan.